Hai teman-teman semua, selamat datang di Stelma Podcast Bumi Tanpa Limbah, It's Impossible. Terima kasih sudah mau bergabung di podcast kami. Semoga kalian suka dengan podcast ini ya. Dan semoga dapat memberi wawasan baru kepada teman-teman semua. Oh iya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Veronica Diva, nomor absen 23, bersama dengan teman-teman saya. Halo semuanya, nama saya Gwainet Felicia, nomor absen 8. Perkenalkan, saya Nicholas Betran Wibowo, absen 15. Dan saya Sebastian, nomor absen 20. Oke, di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang limbah, khususnya limbah plastik. Tetapi sebelum kita mulai, kita punya beberapa tamu spesial nih. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat pagi kakak-kakak semua. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Halo, perkenalkan saya Tania. Saya adalah seorang mahasiswa. Ya, kenalin, nama saya Marcelane Setiawibowo. Biasanya dipanggil Sela. Jadi saya ini seorang mahasiswa kuliah di Universitas Brawijaya, sekarang semester 6. Perkenalkan, nama saya Jovenda. Kesibukan selama pandemi ini sekolah online sama mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama guru. Areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sejumlah warga Kesimpulan sederhana yang bisa kita dapatkan di TPA Burangkeng ini adalah Indonesia resmi menjadi tempat sampah negara-negara maju. Kalau sudah disimak dengan baik, apa perasaan Anda mengenai video tersebut? Setelah saya menonton video tersebut, saya sangat sedih hal itu terjadi, apalagi di Indonesia, tepatnya di Bekasi, yang menjadi salah satu tempat sampah dunia. Awalnya kaget. Awalnya saya kira itu sampah dari Indonesia waktu lihat di thumbnailnya. Terus waktu si reporternya menjelaskan kalau itu sampah dari import, itu jujur kaget sih. Karena kagetnya itu sebanyak itu sampahnya itu dibuang ke Indonesia gitu kan. Terus juga kayak ngapain gitu buangnya ke Indonesia? Kenapa kok nggak diolah sendiri di negara mereka gitu? Jadi kayak gimana ya? Jadi Indonesia itu terkesannya jadi kayak negara yang kotor gitu karena menerima sampah dari negara-negara maju kayak Amerika dan lain-lainnya itu. Perasaan saya setelah melihat video tersebut merasa sedih dan kecewa karena di mana negara kita dijadikan tempat pembuangan sampah dari negara-negara lain. Lalu, apakah Anda sendiri setuju dengan kebijakan pemerintah yang telah mengizinkan masuknya sampah impor dari negara-negara besar seperti Australia dan Amerika Serikat? Disayangkan pemerintah menyetujui impor sampah tersebut karena ini akan menjadi kerugian untuk beberapa warga. Tapi mungkin ada beberapa warga juga yang mendapat keuntungan dari sampah-sampah tersebut. Misalnya sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang, sampah-sampah yang masih bisa ditimbang. Itu mungkin akan menjadi mata pencaharian bagi beberapa orang. Kalau dibilang setuju, mungkin ini pandangan saya sebagai orang awam ya. Sebenarnya sih nggak setuju karena di Indonesia sendiri masyarakatnya itu udah banyak banget, yang mana artinya masyarakat kita itu pasti memiliki sampah dalam jumlah yang banyak pula, kemudian ditambahi sampah dari luar negeri, yang artinya jumlah sampah yang bakal terkumpul di Indonesia itu malah makin banyak lagi. Kembali lagi ke jawaban nomor 2, jadi image-nya itu Indonesia jadi kayak negara kotor gitu. Kalau mungkin ada banyak pertimbangan yang disampaikan pemerintah kenapa mengizinkan impor, karena tadi sekilas saya dengar dari video di bagian akhir-akhir itu
Ada seorang ibu yang mengatakan kalau ada beberapa sampah yang memang memiliki nilai jual yang tinggi seperti kaleng. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengizinkan adanya impor sampah ke Indonesia seperti itu. Ya kalau menurutku sih nggak setuju, karena negara Indonesia aja belum bisa mengatur atau mengelola limbahnya sendiri, apalagi nih mau membeli sampah yang dimiliki dari negara lain. Jadi sampah-sampah dari luar dan di Indonesia akan menumpuk. Lalu kalau begitu, menurut Anda sendiri, bagaimanakah cara untuk menyingkirkan atau setidaknya meminimalisir jumlah sampah yang telah menggunung di Bekasi? Menurut saya sampah-sampah itu mungkin bisa lebih diperhatikan, sampah plastik dipisahkan, sampah organik dipisahkan, tersusun sesuai komponen-komponennya masing-masing agar lebih memudahkan untuk orang-orang. Kalau menurut saya pribadi, untuk menyingkirkan atau meminimalisir limbah, tentunya yang bisa menggerakkan itu dari pemerintah ya, dari peran pemerintah. Jadi kalau misalkan kita sendiri yang memberi solusi, di mana solusinya itu mungkin menolak adanya izin untuk impor sampah itu masuk ke Indonesia, mungkin yang bisa merealisasikan tentunya itu dari pemerintah. Jadi masyarakat hanya bisa bersuara kalau menghentikan perizinan masuknya impor limbah. Namun kembali lagi, apakah pemerintah bisa merealisasikan apa tidak? Karena kalau misalkan sebagai masyarakat bekerja sendiri untuk meminimalisir, saya kira itu tidak bakal mendapatkan hasil yang baik seperti itu, karena kurangnya power dari masyarakat. Jadi harus ada peran dari pemerintah untuk menanggulangi solusi sampah impor yang banyak masuk ke Indonesia seperti itu. Kalau solusiku sih menghentikan impor sampah dari luar, lalu membenahi bagaimana cara pengelolaan sampah yang ada di Bekasi, dan mengajak masyarakat untuk mau membuang sampah di tempatnya dan tidak menggunakan sampah plastik. Oke, pertanyaan terakhir ini spesial buat ketua OSIS kita. Menurut Kak Dio, sebagai ketua OSIS Stella Maris, apakah yang harus dilakukan semua siswa untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak sampai terjadi yang namanya pencemaran lingkungan? Kalau di SMK Stella Maris sih dianjurkan untuk setiap siswa membuang sampah pada tempatnya, lalu mengadakan kerja bakti dan mengumpulkan sampah-sampah plastik seperti botol untuk dijadikan satu dan dikumpulkan di bank sampah, lalu akan dijual ke pengepul dan uangnya akan diberikan kepada sekolah. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah bersedia menonton, menyimak video yang telah kami kirim dan memberikan tanggapannya untuk kami. Sekarang saya kembalikan ke Diva. Oke, terima kasih Gwenet dan seluruh narasumber. Nah teman-teman, kalian sudah melihat cuplikan tadi kan? Gimana nih? Kalian setuju nggak sama jawaban dari narasumber? Atau punya pendapat lain? Gimana perasaan kalian setelah nonton video tersebut? Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih, sekitar 2000 tahun yang lalu, seperti yang tertulis dalam Alkitab ayat Matius 26 sampai dengan 27, Tuhan Yesus telah rela menderita dan wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Akan tetapi, sekarang manusia justru mendukakan hati Tuhan dengan merusak lingkungan hidup sekitar yang telah Tuhan ciptakan untuk kita pelihara. Lalu, jika seperti itu, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Nah, kita akan bahas di podcast kali ini. Ya, benar sekali yang dikatakan Diva tadi. Kita sebagai manusia telah mendukakan hati Tuhan karena kita telah mencemari lingkungan yang sebenarnya Tuhan titip ke kita untuk kita jaga dan pelihara. Apalagi semenjak memasuki era modern ini, istilahnya kita itu sudah terikat dengan plastik. Kenapa? Karena hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan dengan limbah non-organik, terutama plastik. Sekarang coba kita lihat sekitar kita. Coba lihat wadah skincare kamu. Coba turun ke dapur, lihat kemasan makanan, kemasan minyak,
Apakah semua itu termasuk limbah organik? Di rumah kamu sendiri ada berapa banyak limbah sih? Dan tahu gak sih, ada fakta yang menyedihkan sekaligus menyeramkan. Kita sebagai masyarakat kota setiap harinya membuang sekitar 2,5 kg sampah plastik. Sedangkan seperti yang kita semua tahu, limbah non-organik seperti plastik dan styrofoam itu sangat susah terurai atau bahkan tidak bisa sama sekali. Terurainya pun membutuhkan waktu sekitar 1 abad atau 100 tahun. Dan yang lebih nggak etisnya lagi adalah mereka yang secara sadar buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah ke sungai yang akan mengakibatkan sampah mengalir ke laut dan lingkungan akan menjadi rusak. Padahal Tuhan menciptakan alam karena manusia akan sangat membutuhkan dan ketergantungan dengan alam. Krisis lingkungan hidup yang dialami manusia pada masa sekarang merupakan akibat langsung dari kurang kepeduliannya manusia terhadap pengelolaan lingkungan hidup mereka sendiri. Secara teologis, dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Dan yang perlu teman-teman tahu, persoalan sampah ini seolah-olah merupakan masalah abadi. Sebagai contohnya, ada sekira 90% tempat pembuangan akhir sampah di Jawa Barat tidak layak, sehingga menjadi sumber penyakit. Secara teknologi, solusi masalah sampah ini telah banyak diterapkan, tetapi belum ada yang menjawab persoalan ini secara definitif. Kalau belum ada yang menjawab persoalan itu secara definitif, setidaknya apa solusi terbaik untuk menangani masalah sampah tersebut? Dari artikel yang aku baca, solusi terbaik dalam menangani masalah sampah adalah pemanfaatan teknologi plasma atau yang lebih dikenal dengan nama plasma gasifikasi. Plasma merupakan bentuk zat keempat, merupakan kondisi gasterionisasi yang juga terjadi di alam seperti halilintar dan aurora. Plasma gasifikasi dan virtifikasi adalah merupakan suatu metode efektif dalam menguraikan berbagai senyawa organik dan anorganik menjadi elemen-elemen dasar dari sebuah senyawa, sehingga dapat dipergunakan kembali dan didaur ulang. Komponen terpenting dari sistem plasma gasifikasi dan virtifikasi adalah sebuah reaktor plasma yang dapat terdiri dari sebuah plasma torch atau lebih. Ada banyak hasil kerajinan yang memanfaatkan sampah sebagai bahan baku kerajinan dan bisa dengan mudah dibuat di rumah. Sebagai siswa-siswi SMAK Stella Maris, kita juga harus wajib peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita juga bisa mengajak orang-orang di keliling kita untuk membuat kerajinan berbahan limbah. Contohnya, botol plastik dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan, seperti pot tanaman, mainan robot, tempat pensil, celengan, bunga hias, keranjang sampah, pot untuk kebun vertikal, dan masih banyak lagi. Ada juga nih contoh lain kerajinan tangan yang dapat dibuat di rumah masing-masing, yaitu roket air sederhana. Selain membuat kita semakin kreatif, dengan roket air sederhana ini kita dapat belajar memahami konsep kekekalan momentum. Pada keadaan mula-mula, sistem roket diam, sehingga momentumnya sama dengan 0. Sesudah air menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap sama sehingga momentum sistem sebelum dan sesudah air keluar adalah sama. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, kecepatan akhir yang dicapai bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dapat dibawa oleh roket dan kelajuan pancaran air. Pada dasarnya, kedua besaran ini terbatas, sehingga digunakanlah roket-roket bertahap, yaitu beberapa roket yang digabung bersama. Begitu bahan bakar pertama yang telah dibakar habis, roket ini dilepaskan. Nah, aku juga punya ide nih. Tadi kan Niko bilang banyak orang membuang sampah, kemudian ujung-ujungnya ke laut, membuang sampah sembarangan maksudku. Nah, sekarang ada sekitar 93 juta batang plastik di laut Indonesia. Hal tersebut sangat berbahaya bukan bagi ekosistem laut, apalagi ukurannya sangat kecil sehingga mudah dimakan oleh hewan laut. Dengan memanfaatkan rumus trigonometri, kita dapat membantu menyelamatkan bumi dengan memanfaatkan sedotan tersebut menjadi sebuah karya rumah-rumahan. Daripada dibuang kan?
Melalui penerapan trigonometri pada bidang arsitektur untuk mengukur setiap sudut dari semua dinding dalam kerajinan tersebut. Daripada sedotannya dibuang sembarangan, lebih baik dimanfaatkan untuk membuat kerajinan kan? Kita bisa banget nih dibuat bareng keluarga atau bersama teman-teman sesama siswa SMA Stella Maris. Karena aku mau mereka menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan. Nah, boleh banget itu ide kalian. Aku juga mau kasih ide nih. Kan setiap kita membeli barang di swalayan, kita dapat plastik tuh. Nah, plastiknya bisa dibuat suatu karya juga, yaitu layang-layang. Dengan memanfaatkan plastik bekas, kita dapat membuat layang-layang yang seru dan dimainkan bersama. Layang-layang ini menggunakan konsep vektor untuk menerbangkannya, sehingga arah layangannya tidak lurus dengan orang yang memegang tali layangannya. Dengan demikian, orang yang bermain dapat melihat lebih jelas karena adanya pengaruh vektor. By the way guys, aku baru inget nih beberapa hari yang lalu aku ada baca di internet tentang pahlawan lingkungan. Sebelum podcast ini berakhir, aku mau ceritain dikit nih mengenai beliau sekalian menjadi teladan bagi kita. Beliau adalah seorang pria asal India bernama Chandra Kishore Patil, biasa dikenal dengan Champa. Champa lahir pada tahun 1929. Champa adalah seorang penyair India, penulis drama dan intelektual publik yang menulis di Kanada. Dia dianggap sebagai salah satu suara terdepan di gerakan Bandaya. Champa adalah editor jurnal sastra berpengaruh Sankramana yang dimulai dengan dua temannya Sudalingga Patanasati dan Kiradi Govindaraj pada tahun 1964. Ia dikenal untuk memimpin banyak gerakan sosial dan sastra seperti agitasi Gokak, gerakan Bandaya, agitasi anti Cara yang dilakukannya untuk mencegah orang buang sampah adalah dengan berdiri di pinggir sungai seharian dan meneriaki orang-orang yang buang sampah dengan peluit. Hal itu sudah dilakukan selama lebih dari 5 tahun. Karena tidak bisa membuang sampah di sungai, akhirnya warga meninggalkan sampah mereka di pinggir sungai. Sampah-sampah itu kemudian diambil pemerintah kota untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah. Tindakan Patil sangat sederhana, tetapi bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Stella Maris bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan. Oke ya teman-teman semua, nggak kerasa kita harus berhenti di sini. Podcast kita kali ini cukup segitu. Gimana nih, seru nggak sih? Apa yang kalian dapat dari podcast kita? Semoga dengan mendengarkan podcast ini, kalian menjadi lebih peduli lingkungan dan mau memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna. Tunggu dulu, satu lagi. Barang-barang kerajinan yang tadi kita udah jelasin, jangan lupa ya dipraktekin sama-sama dengan keluarga kamu. Oke, sampai bertemu lagi di podcast